Nah, ini dia untuk menggunakan uji normalitas menggunakan chi-square itu ada rumusan yang sedikit salah di sini. Mungkin ada yang melihat PDF ini atau PPT ini ya. Jadi tadi Ibu lihat dia mengikuti catatannya ini gitu ya. Jadi untuk chi-square itu lambangnya itu seperti X cantik gitu, X cantik gitu ya. Jadi seperti itu lambangnya. Kemudian untuk rumusannya yaitu OI dikurang EI per EI ya. Berarti ini dikuadratkan sebenarnya di sini ya, dikuadratkan OI dikurang EI dikuadratkan per EI ya. Dimana OI adalah nilai observasinya. Kemudian EI adalah nilai harapannya. Kemudian N itulah banyak data, banyak total frekuensinya. Nah, kita lihat ya. Ini yang kita gunakan rumusannya ya. Jadi ini ada sebuah soal ya. Mungkin saudara sudah lihat PPT-nya. Ini dia tentukanlah apakah data ini berdistribusi normal ya. Kita harus menguji data itu berdistribusi normal baru kita bisa melakukan penelitian gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu apakah dia berdistribusi normal atau tidak data ini ya. Jadi rata-ratanya diketahui 157,8, standar deviasinya 8,09. Nah, ingat untuk menggunakan uji chi-square, uji normalitas menggunakan chi-square itu datanya harus berbentuk data distribusi kelompok ya. Pastinya ada rentangannya, ada intervalnya. Nah, kita lihat ini data kita. Kemudian yang pertama kita tentukan dulu hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya yaitu tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu tidak berdistribusi normal. Signifikansinya itu adalah 0,05. Dengan rumusannya ini ada sedikit kesalahan ya. Ada yang mengikuti rumusan ini juga di catatannya tadi. Itu makanya Ibu perbaiki sedikit. Nah, kita lanjutkan. Ini dia. Kita cari dulu batas interval kelasnya. Jadi kita punya datanya tadi kan, datanya seperti ini 140 sampai 144. Berarti kita gunakan tepi bawah dan tepi atas ya. Ingat apa rumus tepi atas? Tepi bawah yaitu 140 dikurang 0,5 dapatnya 139,5. Kemudian 150 dikurang 145 dikurang 0,5 dapatnya 144,5 dan begitu seterusnya. Jadi batas bawah dikurang 0,5 itu dapatkan tepi bawah di sini ya. Kemudian batas atas ditambah 0,5 dapatnya tepi atas gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kita cari ZI-nya dulu ya. ZI-nya yaitu XI dikurang X rata-rata per standar deviasinya ya. Berarti masing-masingnya kita gunakan itu. XI-nya 139,5 dibagi dengan rata-ratanya tadi diketahui 187 ya. 157,8 ya. Kemudian dengan standar deviasinya juga diketahui dibagi dengan 8,09. Masing-masing tepi atas dan tepi bawahnya juga sama dikasih rentangan. Nah, ini untuk mendapatkan nilai PI, ini PI ini ya. Nanti Ibu lihatkan ini pada pada chi kuadrat ya, pada tabel chi kuadratnya. Nah, nanti kita akan lihat untuk tabel chi kuadratnya, tabel Z ya. Untuk tabel Z di sini ya. Tabel Z nanti kita dapatkan 2,26 ya, 2,26. Berarti dapatnya ini adalah 0,4881 ya. Tabel Z-nya itu sudah Ibu berikan tabel kurva normalnya ya. 0,4881 kemudian 1,64. Berarti kita lihat 1,64 itu adalah 0,4495. Itu kita lihat di tabel Z yang Ibu kirimkan tadi, tabel Z kumulatif ya. Kemudian dikurangi ya, dapatnya adalah 0,036 ya. Kemudian sampai ke bawah juga sama. Kemudian OI itu adalah frekuensinya tadi 7, 10, 16 itu ada di soal tadi ya. 7, 10, 16, 23, 21 dan totalnya adalah 100 tadi. Kemudian EI adalah nilai harapannya berarti P kali N ya. Berarti 0,0386 dikali dengan N-nya ada berapa tadi, yaitu 100 ya. Jumlah totalnya adalah 100 berarti 3,86. Kemudian 10 berarti 0,1010 dikali 10 berarti dapat 100 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian OI dikurang EI gitu ya, berarti 7 dikurang 3,86 kemudian dikuadratkan dibagi dengan 3,86 itu tadi. Rumusannya kan itu ya, OI dikurang EI per dikuadratkan, ini dikuadratkan ya.
dikuadratkan dibagi dengan EI, berarti 7 dikurang 3,86 dikuadratkan ya dibagi dengan 3,86 kembali, kemudian ditambah dan seterusnya ya, satu-satu sampai ke bawah gitu. Nah, itu kita dapatkan nilai chi square-nya 0,427. Nah, kemudian kita lihat panjang kelasnya tadi berapa? Panjang kelasnya adalah 5. Dari mana kita dapatkan 5 ya? 144,5 dikurang 139,5. Atau boleh juga kita hitung 140 tadi data kita mulainya ya. 140, 141, 142, 143, 144 ya. Jadi 144 tadi ya, 144,5. Mohon maaf tadi ya, ada yang kesalahan Ibu sebutkan tadi, berarti 144 tambah 0,5 baru dapat 144,5 ya. Nah, jadi di sini ya kita dapatkan panjang kelasnya 5 dikurang 3 dapatnya adalah 2. Nilai tabel chi square-nya itu kita lihat pada tabel chi kuadrat ya. Tabel chi kuadrat itu dengan derajat kebebasannya 2. Kemudian derajat kebebasannya 2, kemudian nilai signifikansinya 0,05, kita dapatkan 5,991 ya. Nanti Ibu kirimkan tabel chi square-nya. Kemudian berarti di sini posisinya daerah penerimaan H0 tadi ya. Kan kita udah bahas tadi bagi yang sudah melihat PPT ini ya, ini dia H0 diterima dengan syarat chi square hitung ya kurang dari chi square tabel. Nah, kita dapatkan nilai chi square hitung kita 0,427 ya. Ternyata ya kurang dari 5,991 karena dari kita lihat tabel chi square-nya 5,991 ternyata kurang ya. Ini posisinya kalau kita bentukkan kurva normalnya. Nah, berarti artinya apa? Kalau chi square hitung kurang dari chi square tabel artinya H0 diterima ya. Artinya berarti kalau H0 diterima apa tadi? H0 kita apa tadi? Nah, itu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Nah, itu dia kalau kita menggunakan uji normalitas menggunakan chi square.